Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala ramadhana syahran awwaluhu rahmatan wa awsatuhu maghfirah wa akhirahu idkun minan nar. Wassalatu wassalamu ala imamis shaimin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, la khawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, pada sore ini kita diberikan kenikmatan yang sangat luar biasa oleh Allah, sehingga kita bisa kembali ngaji kitab Asy-Syama'ilul Muhammadiyah. Sebelum kita mulai pengajian ini, marilah kita berkirim Fatihah terlebih dulu kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ahli baitihi wa jami' ashabil kiram. Al-Fatihah. Asma ila hadratil imami Abi Isa Muhammad ibn Isa Tirmidzi rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi daraini wa li walidayhi wa li masyayikhihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Asma ila arwahi abaina wa ummahatina wa istadil jaddatina wa usulina wa hurina wa lal khazirina fi majlisina. Al-Fatihah. Sampai halaman kita sekawan dosa. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-hafidhu Abi Isa Muhammad ibn Isa Tirmidzi rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Babu maja'a, babu bab maja'a, apa-apa yang datang dari riwayat-riwayat fi tentang misyati, cara berjalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa fihi, dan di dalamnya salasa hadisah, ada 3 hadis. Haddatsana Qutaibah bin Sa'idin qala, berkata Qutaibah, haddatsana Ibnu Lahiyah an Abi Yunus an Abi Hurairah qala berkata Abu Hurairah,
Ma ra'aitu, ma tidak pernah, ra'aitu aku melihat, syai'an sesuatu, ahsana yang lebih indah, min daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ka'anna syamsa, ka'anna seakan-akan, asyamsa matahari, tajri beredar, fi wajhihi, di wajah beliau, wama dan tidak pernah, ra'aitu aku melihat, ahadan seseorang, asro'a yang cepat, fi misyatihi berjalannya, min daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ka'annama seakan-akan, al-ardu bumi ini, tutwa dilipat, lahu inna sungguh kami, la nujhidu bersusah payah, anfusana diri kami, wa innahu bahwa beliau, la ghairu tidak, muktarisin memperdulikan, haddatsana Ali bin Hujrin wa ghairu wahidin, wa ghairu wahidin dan orang lainnya. Qalu mereka berkata, haddatsana Isa bin Yunus an Umar bin Abdullah maula budak Ghufrata Ghufra. Qala berkata Umar, akhbaroni
Ibrahim bin Muhammadin min dari waladi putra Ali bin Abi Thalib. Qala berkata Ibrahim, karena beliau idza ketika wasofa mensifati an-nabiyya Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala berkata Ali, karena beliau idza masa ketika berjalan taqalla'a dengan kuat, kannama seakan-akan seperti yanhatu turun min sobabin min soba dari jalan yang menurun, Haddatsana Sufyan bin Waqi'in qala berkata Sufyan, haddatsana Abi telah menceritakan kepadaku Abi bapakku, Anil Mas'udi dari Mas'udi, an Utsman bin Muslim bin Hurmus, an Nafi bin Jubair bin Mut'im, an Ali bin Abi Thalib, qala berkata Ali, karena beliau an-nabiyyu nabi sallallahu alaihi wasallam idza ketika masa berjalan takaffa'a berjalan merunduk, takafuan dengan menundukkan kepala,
Ka'annama, seakan-akan seperti yang hatu turun min dari sobabin lembah, babu maja'a, babu bab maja'a, apa-apa yang datang, fi tentang taqannu'i, kain penyeka, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa fihi, dan di dalamnya, hadisun wahidun. Jadi hadisun, hadis, wahidun, satu saja. Jadi satu hadis saja. Haddatsana Yusuf bin Isa, qala, berkata Yusuf, haddatsana Waqi'un, qala, berkata Waqi', haddatsana Rabi'u bin Sabihin an Yazid bin Aban an Anas bin Malikin, qala, berkata Anas, kana, beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yuksiru, sering, al-qina'a, menyeka, ka'anna, seperti, saubahu, kain, saubu, baju, zayyatin, tukang minyak, babu bab maja'a, apa-apa yang datang, fi tentang jilsatihi, duduknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa fihi, dan di dalamnya, salasa ahadisa, Neru, HP ini kau di sini.
Oke. Itu saya kirim di WA grupnya yang bawa HP cara duduknya Nabi. Karena nanti saya sediakan fotokopi 25 sing teko anu, jadi daripada buang-buang kertas. Yang bawa HP silakan dibuka. Oke, sambil dibuka nanti sambil saya bacakan hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bab maja'a, apa-apa yang datang fi tentang jilsati duduknya, fi jilsati tentang duduknya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wa fihi salasa hadisah, dan di dalamnya ada 3 hadis. Haddatsana Abdu bin Humaidin, qala berkata Abdun, haddatsana Affan bin Muslimin, qala berkata Affan, haddatsana Abdullah bin Khisana, an jaddatihi, dari neneknya, an Qailata binti Makhrama, annaha, bahwa Qailah ro'at pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil masjidi, di masjid, wa huwa, beliau, qaidul kurfusa'a, qaidun, duduk, al kurfusa'a, duduk kurfusa. Nah, nanti duduk kurfusa saya jelaskan nanti di gambar itu sudah ada. Qalat, berkata Qailah, falamma, ketika, ra'aitu, aku melihat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Al-mutakhashyi'ah, yang tenang. Fil jilsati, dalam duduknya. Uraitu, aku gemetar. Minal faroqi, saking takutnya. Haddatsana Sa'id bin Abdurrahman Al-Mahzumi wa ghairu wahidin, dan lainnya. Qalu, berkata Sa'id dan lainnya, haddatsana Sufyanu Aniz Zuhri an Abbad bin Tamim an ammihi, dari pamannya, annahu, bahwa pamannya, ra'a, melihat, an-nabiyya, nabi sallallahu alaihi wasallam, mustalqiyan, berbaring terlentang, fil masjidi, di masjid, wadhi'an, dengan menumpangkan, ihda, salah satu, rijlaihi, kakinya, alal ukhra, ala, pada al ukhra, kaki lainnya. Haddatsana Salamat bin Syabibin, qala, berkata Salamah, haddatsana Abdullah bin Ibrahim al-Madaniyu, qala, berkata Abdullah, haddatsana Ishaq bin Muhammad al-Ansariyu an Rubaih bin Abdurrahman bin Abi Sa'id an abihi, dari bapaknya, an jaddihi, dari kakeknya, Abi Sa'id al-Khudri, qala, berkata Abu Sa'id, kana, beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza, ketika, jalasa, duduk, fil masjidi, di masjid, ihtaba, duduk ihtaba, biyadaihi, dengan kedua tangannya,
Itu yang bawa HP silakan dibuka. Jadi duduk-duduk yang pernah dilakukan oleh Nabi, yang pertama adalah duduk bersila. Kalau bersila kan kita sudah biasa. Oke. Nah, kemudian duduk kurvasa. Nah, ini seperti itu. Oke. Sudah lihat HP? Yang temannya di sebelahnya ada HP-nya, lihat HP-nya ya. Kemudian duduk iftirosh. Oke, kemudian duduk tawarruk. Kenapa? Betul sakit? Enggak apa aja pakai tajam gitu. Coba. Enggak bawa. Oke. Apa nanti kalau nggak bisa lihat nanti kan di rumah bisa lihat. Oke. Jadi Nabi ada beberapa duduk yang pernah dilakukan Nabi. Ya. Terus yang dilakukan Nabi itu kalau hari ini kayaknya sudah jarang orang melakukan duduk seperti duduknya Nabi, kecuali kecedit boyoknya. Oke. Jadi duduk-duduk yang dilakukan Nabi sebenarnya itu sambil mengistirahatkan sendi-sendi. Terus ketika makan juga nggak pernah Nabi kan di meja makan, duduknya di bawah. Jadi pernah tahu bagaimana Nabi makan itu? Sini Mas, diambil gambarnya ya, aku tak praktek duduk. Duduk bersila, Nabi begini bersilanya, ya, tapi lurus. Kemudian kalau duduk kurvasa, duduknya begini. Nah, Pak Zaini cocok kalau duduknya begini. Nah, dengan keadaan lurus. Nah, ditarik ini, nah tangannya begini. Tidak apa-apa, duduk yang disunahkan Nabi begini. Di sini sambil mendengarkan saya duduknya begini nggak apa-apa. Apalagi boyok sudah tua kan nggak apa-apa. Itu katanya orang duduknya orang mati. Nah iya. Kemudian duduk iftirosh kayak sholat. Kemudian duduknya tawarruk ya kayak sholat ya, rokaat apa nih. Nah, terus yang satu duduknya begini, takhir. Ya. Kemudian kalau Nabi makan, kakinya yang di sini nih ditempelkan perutnya begini. Jadi kalau makan biar enggak melekar kayak kita ini. Ya, jadi Nabi makannya begini. Jadi yang pantat belakang ini didudukkan di kaki yang sebelah sini. Terus beliau makannya puluhannya pakai 3 jari, bukan 5 jari. Jadi 3 jari ini aja mulutnya. Dulu apakah nggak ada soto? Dulu kuah-kuahan sudah ada, tapi Nabi mengambilnya sendoknya kecil. Kemudian, nah ini khusus bapak-bapak kalau di toilet kencingnya begini. Jadi ini disandarkan di kaki yang sini. Nah, terus begini kencingnya. Kalau yang kencingnya berdiri itu yang menyebabkan banyak kaum laki-laki kena prostat karena nggak tuntas.
Tapi kadang-kadang yang melihat di masjid-masjid besar desainnya sekarang kencingnya ya berdiri, karena yang sekolah arsitek nggak ada yang lulusan madrasah. Jadi ini duduknya kalau mau kencing bapak-bapak ini, nah terus kaki yang kanan diangkat. Setelah itu terakhir dehem-dehem 3 kali sampai betul-betul tuntas. Pun paham ya? Jadi itu cara duduknya Nabi. Kemudian duduk ketika buang air kecil ya begitu, buang air besar ya jongkok, tidak duduk. WC-nya, WC duduk itu yang menyebabkan tidak bisa tuntas. Terus bokong kita kan ya nempel di tempatnya yang banyak kuman. Kenapa sih sekarang kok banyak kaum ibu itu terkena kanker serviks? Kalau zaman dulu orang yang kena kanker serviks rata-rata nakal. Sekarang enggak, karena itu di tempat fasilitas umum buang air besarnya seperti itu, air kecilnya seperti itu, jadi nempel. Nah ini agak susah. Kedua, kalau bapak-bapak ya buang air kecil, ya pipis itu duduknya seperti itu kalau memungkinkan. Kalau hanya sekali-kali sambil berdiri, ya dalam perjalanan kan tidak apa-apa. Kenapa? Jangan sampai pipisnya tidak tuntas. Kalau pipis tidak tuntas, ya kasihan si ibu. Karena laki-laki menggauli istrinya karena punya kebiasaan kemprok, kasihan nanti kena keputihan. Pokoknya kalau ibu-ibu kena keputihan, suami itu diingati. Jadi guswit kue kemprok, manukmu gak tau kok dusi. Gitu, daripada kena keputihan bertahun-tahun nggak bisa sembuh, susah sembuhnya, nanti jadi radang. Jadi memang ya kita harus jujur, suami istri harus sama-sama melakukan kebersihan yang sama. Yang ibunya bersih, tapi suami kadang-kadang pergi bekerja, wis kudu ngoyo nang pinggir rembong diturno ngono ra gawe cawian dan sebagainya. Ya paling tidak bawa yang namanya air untuk membersihkan. Apalagi nanti siksa kubur yang terbanyak adalah dari bekas air kencing tidak bersih. Oke, mungkin sampai di sini ada pertanyaan. Oke, monggo Pak. Ada ngaji kita ini nanti kita dengar begini. Cerita-cerita dari Nabi ini kita ngaji kita ini berarti kan sebenarnya. Oke. Ya memang alhamdulillah ada seorang ulama ahli hadis meringkaskan kita Asyama'il Muhammadiyah. Jadi segala sesuatu yang melekat pada diri Nabi. Asyama'il itu segala sesuatu yang melekat pada seseorang. Nah ini kan Muhammad, jadi Asyama'ilul Muhammadiyah. Sampai lungguhnya, duduknya, apanya itu juga digambarkan dalam bentuk kata-kata. Ya, kita bisa membayangkan mulai apa namanya sorbannya, berjalannya, semuanya di sini lengkap. Ya mudah-mudahan, tapi ini kayaknya belum dapat separuh ini. Ya nanti terakhir saya rangkumkan dalam bentuk catatan di bab-bab yang berikutnya. Jadi inilah kita, karena bentuk kecintaan kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW, untuk mengenal beliau lebih dekat ya ngajinya Asyama'ilul Muhammadiyah. Karena memang Nabi dilarang untuk digambarkan dalam bentuk lukisan, tetap dalam bentuk hadis. Duduknya ya
Kita bisa melukiskan duduknya, tapi tidak boleh melukiskan Nabi yang sedang duduk. Ya seperti kemarin, Nabi pakai baju besi, pakai topi besi. Akhirnya diberi doa oleh Allah supaya nggak keberatan membawa baju besi. Terus bentuk pedangnya, bentuk ininya semua sudah dijelaskan. Di bab pertama itu sudah dirangkumkan seperti mukadimah tentang Nabi. Ya. Nah, nanti di sini setelah ini adalah tentang ma'isyah, pangupo jiwonya Nabi. Nah, bagaimana cara Nabi makan? Apa yang suka dimakan Nabi? Nah, ini dititeni. Wis dikandani dalam bentuk ini nanti Nabi suka makan daging, tidak makan jeroan. Golek ater-ater aku ate maleman kene jeroane. Saya balasi suratan Nabi makan daging, tidak makan jeroan. Iya. Jangankan jenengan orang serumah saya ini ada masih lupa beli jeroan. Karena itu paling miring di antara dagingnya. Pun Gus, gak saya tak kirimi jeroan Gus, saya kirimi ayam. Nah, ngono lho. Kirimi ayam ya Pak Jalil. Kalau ayamnya kemarin dikirim 5, saya sembelih, dengan saya bisa makan bersama di sini. Ya alhamdulillah itu ada ayam. Dari kemarin mikir, ini gak ada ayam ini. Panganan-panganan yang sisa ini sudah lama gak punya ayam. Batin ayam teko. Batin ini ndek kudune akeh. Bensin teko iku gak siji. Yeah. Jadi kita memang membaca kitab ini adalah sebagai bentuk kecintaan kita kepada Nabi. Gambarannya sosok Nabi itu bagaimana sih? Yeah. Makanya lebih-lebih kalau kita belajar ilmu hakikat, tiba-tiba kita didatangi sosok orang yang tidak dikenal di alam hakikat. Dia menyebutkan bahwa saya adalah Nabi Muhammad. Ya, kita yang awam percaya karena di kitab yang paling dasar disebutkan Nabi tidak bisa diserupai siapapun. Tapi kan kita nggak pernah ketemu Nabi kalau nggak tahu ciri-cirinya. Terus kita meyakini karena Nabi nggak pernah bisa diserupai oleh siapapun, walaupun rajanya iblis tidak bisa. Tapi kan ada juga orang nanti mimpi berjumpa Nabi. Tapi kalau nggak ditaskehkan kepada ulama yang tahu ciri-cirinya Nabi, ya mesti tertipu. Saya beberapa kali kan didatangi orang, Gus, kula kok ngimpi bolak-balik terus Kanjeng Nabi. Awal mimpi ini ngeten. Terus saya tanya, rambutnya bagaimana? Rambutnya pun putih sedoyo kados tiang-tiang ini. Yang pun sepuh. Ya saya yang sudah baca kitab ini ya nggak mungkin itu bukan Nabi. Nabi itu sampai wafat beliau itu dihitung oleh para sahabat rambutnya tidak lebih dari 20 helai. Kalau nggak dekati benar-benar dekat nggak akan kelihatan itu kalau Nabi sudah beruban karena cuma 20. Nah seperti itu ya. Nabi pakai baju yang ini, wah, baju-baju yang diceritakan yang nggak pernah dipakai Nabi semasa hidup. Sorbanan Gus atau sorbane air langga. Bukan wong Jawa Nabi sorbane air langga. Loh iya ada yang cerita itu seperti itu. Terus saya tanya, sampean niku oleh wangsit teko nilai Nabi ku gawe kuluk kaya air langga. Ora kaya Narotama ta. Nah, kalau air langga biasanya kan pendampingnya Narotama. Nah, ternyata orang itu beberapa hari itu hampir 3 bulan itu tirakat di atasnya gunung Penanggungan. Sana perbatasan Mojokerto, Pasuruan. Saya bilang dia ngono ya memang gone Erlangga sama Narotama. Paling senemoni awakmu iku Narotama puluhan ngono kuwi. Nggih. Ya saya bilang wallahu alam kalau Nabi tidak mungkin menggunakan baju seperti itu. Ya. Jadi ya ini kita mengenal Nabi. Nanti ma'isyah. Ma'isyah itu terjemah bahasa Jawanya pangupo jiwo. Apa bahasa Indonesianya?
Jadi pangupo jiwa maisha itu mulai mendapatkan rizkinya, sampai makan rizkinya itu bagaimana ya, mendapatkan rizki terus dijadikan bahan makanan, bahan minuman, cara memakan, cara ini. Jadi inilah penghidupan atau kehidupannya Nabi yang keterkaitannya dengan nafkahnya yang didapat oleh Nabi. Maka orang Jawa namanya pangupo jiwa. Ini kehidupan kalau diterjemah bahasa Indonesia. Ya, kita baca dulu babu maja'a fi aishi. Babu bab maja'a, apa-apa yang datang, fi tentang aishi, kehidupan atau penghidupan. Bahasa Jawanya pangupo jiwo. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa fihi, dan di dalamnya hadiah syara 11 hadisan hadis. Haddasana Qutaibah bin Sa'id, haddasana Hamad bin Zaidin, an Ayyub, an Muhammad bin Sirin. Qala, berkata Muhammad, kunna kami berada, inda, di sebelah, Abu Hurairah radhiyallahu an, wa alaihi, dan dia memakai sauba, baju, mumasyakoni, yang berbahan, min, dari katanin, katun, fatamakhata, lalu untuk membersihkan, fatamakhata, lalu untuk membersihkan ingus, fi ahadihima, fi dengan ahadihima, salah satu kain tersebut, faqala, lalu berkata siapa? Abu Hurairah, bah, ini kalau kita itu ya, jadi terjemahnya ya tamakhatu, mengusap ingus. Siapa? Abu Hurairah. Fil katani, dengan kain katun, lakot, sungguh, ra'aituni, aku pernah melihat, ra'aituni, aku pernah melihat, aku, wa inni, dan diriku, wa inni, dan diriku sendiri,
la akhirru tersungkur, fima baina di antara mimbari mimbar Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa hujrati dan kamar Aisyata Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha maghsyian pingsan alaya aku fayaji'u lalu ada orang datang al-ja'i mendatangiku fayadhu meletakkan rijlahu kakinya, itu seharusnya spasi ke ala rijlahu kakinya ala di atas, itu gandeng harusnya spasi. Unuki leherku yuro dikira anna bahwa di aku jununun gila wa mabi padahal aku tidak jununin gila wa ma hanyalah dia itu illa kecuali aljuhu kelaparan atau lapar. Haddatsana Qutaibatu haddatsana Ja'far bin Sulaimanu ad-Dab'i an Malik bin Dinarin qala berkata Malik ma tidak pernah syabi'a kenyang siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min disebabkan khubsin makan roti qattu saja wala dan tidak min disebabkan lahmin makan daging illa kecuali ala saat dhofafin dhofaf. Ya, jangan kasih dhofaf saja dulu karena ada penjelasannya ini. Qala berkata siapa Malik bin Dinarin
Sa'altu, aku pernah bertanya, rajulan, kepada seorang laki-laki, min, dari kalangan ahlil badiyati, ahli penduduk al-badiyati, gurun. Madzofafu, ma, apa itu? Adzofafu, dzofaf. Faqala, dia menjawab, ayyatana wala, makan, ma'an nasi, ma'a bersamaan nasi, orang lain. Jadi adzofaf itu makan bersama orang lain. Haddatsana Qutaibah bin Sa'idin, qala, berkata Qutaibah, haddatsana Abul Akhwas an Simak bin Kharbin, qala, berkata Simak, sami'tu, aku mendengar, An-Nu'man bin Bashirin yaqulu, dia berkata, alastum, bukankah kalian, fi ta'amin, bisa makan, wa syarabin, dan minum, ma syi'tum, sesuka kalian, lakot, sungguh, ra'aitu, aku pernah melihat, nabiyakum, nabi kalian, sallallahu alaihi wasallam, wa ma yajidu, tidak mendapatkan, wa ma, tidak, yajidu, mendapatkan, minat taqali, kurma, ma, apa yang, yamla'u, bisa memenuhi, batnahu, perut beliau, haddatsana Harun bin Ishaq, qala, berkata Harun, haddatsana Abdatu an Hisham bin Urwah an abihi, dari bapaknya, an Aisyata, dari Sayyidah Aisyah, qalat, berkata Aisyah, in kunna, sesungguhnya, kunna, kami, ala Muhammadin, sekeluarga Muhammad, namkusu, pernah, syahron, selama sebulan penuh,
Ma tidak. Nastauqidu menyalakan. Binarin api. Oke, dalam kurung masak. In huwa yaitu illa kecuali at-tamru kurma wal ma'u dan air. Haddatsana Abdullah ibnu Abi Ziyad. Qala berkata Abdullah, haddatsana Sayyarun. Qala berkata Sayyar, haddatsana Sahlu bin Aslam an Yazid bin Abi Mansur an Anasin an Abi Tolha. Qala berkata Abu Tolha, syakauna kami pernah mengadu ila kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-ju'a mengenai kelaparan, warafahna dan kami tunjukkan, an butunina perut kami, an hajarin yang diganjal, hajarin batu, warafa'a lalu menunjukkan siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an batnihi perut beliau, an hajaroini yang diganjal dengan dua batu. Qala berkata siapa Abu Isa, Abu Isa, hadza ini adalah hadisun hadis gharibun asing, min hadisi dari hadis Abi Tolkhata Abu Tolkha, la na'rifuhu la yang tidak na'rifuhu kami ketahui, hu sanatnya, illa kecuali, min hadza dari ini, al-wajhi riwayat ya. Al-wajhi sisi riwayat, wa makna dan makna qaulihi ucapan Abu Tolkha, ucapan Abu Tolkha warofahna an butunina, kalimat warofahna an butunina
memperlihatkan anbutunina, kami memperlihatkan anbutunina, perut kami, an hajarin hajarin, an hajarin yang diikat. Ini maksud yang diganjel batu itu, yang diikat hajarin batu. Jadi maksudnya batunya diikat tali, terus diikatkan ke perut untuk ganjel perut. Qala berkata Abu Isa, kana adalah ahadukum salah satu sahabat, ahaduhum salah satu sahabat, yashuddu mengikat, fi batnihi perutnya, al hajarobatu minal juhdi, min sebab al juhdi rasa payah, wadhofi dan lemah, alladzi yang bihi disebabkan, minal ju'i oleh rasa lapar, jadi Nabi dulu tidak makan seperti kita kenyang-kenyang dan berlebihan. Sampai Nabi kan pernah 1 bulan tidak masak sama sekali satu keluarga, hanya makan kurma 1, diminumi air yang banyak. Kalau kita kan sak melarat-melarat aja makan, meskipun di temboknya ada stempelnya PKH, ya tetap makan daging. Makan telur minimal. Kok sayurnya sayur tewel aja masih dikasih tetelan daging. Jadi para sahabat dulu menahan lapar sampai perutnya diganjel-ganjel dengan batu, batunya ditalikan, kemudian diikat di perutnya diganjel. Nah, sahabat yang lain mengadu kepada Nabi kalau dia itu sudah berbulan-bulan nggak bisa makan, terus perutnya diganjel. Nah, kebetulan Nabi juga sama. Itu kondisi penghidupan Nabi, dan Nabi tidak pernah makan dengan jumlah yang banyak. Di hadis lain Nabi makan pokoknya bisa untuk menegakkan punggungnya, boyoknya ini sudah cukup. Nah, di hadis yang lain Nabi menjelaskan makan itu caranya dibagi 3. Perut itu dibagi 3, sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, sepertiga untuk udara. Jadi biar gak kekenyangan terus menggeh itu berarti semua ruang dalam perut habis, tidak ada rongga untuk udara. Sehingga karena gak ada rongga udara, kenapa orang sekarang mudah terkena asam lambung? Karena perutnya penuh, asamnya nggak bisa berjalan normal, akhirnya naik karena tertutup, nggak ada ruangnya untuk udaranya, sehingga naik ke atas, ya kena jantungnya terkunci. Nah, menurut orang Jawa katanya kena angin duduk, ya pas lungguh leyeh wetenge kuareken, itu nggak bisa keluar. Makanya sekarang banyak orang seperti itu karena pola hidupnya yang tidak sehat. Jadi makan dibagi 3, perut itu dibagi 3, sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, sepertiga untuk udara. Makanya kalau sudah tua itu makan sedikit aja kentat kentut. Itu ciri ketika masih muda, lebih banyak ruangan itu tidak ada ruangan untuk udara. Sehingga begitu sekarang makannya sedikit karena usia, itu udaranya keluar terus kentat kentut itu.
Ya, ini gambaran pangupa jiwanya Kanjeng Nabi. Ya. Nabi makannya kalau roti ya roti tawar yang biasa. Tapi saya ke Arab ya cari roti yang seperti roti zaman Nabi ya nggak ada, rotinya mewah-mewah. Ya. Terus saya pernah berjalan-jalan ke kampung-kampungnya orang Arab, ngopi maruk bersama mereka. Nah, saya ingin makan yang berkuah, yang kata Pak Pri tadi soto belum ada. Ternyata di situ soto sudah ada sejak zaman Nabi, cuma sotonya berbeda. Jadi kuahnya itu satu mangkok, terus ini sotonya disendirikan. Nah, kemudian dagingnya itu ketika makan daging, terus mangkoknya ini dikokop pakai makan itu, kayak minum kuah. Oke. Terus ada roti bulat gini. Nah, roti dicuil, nah dicelupkan ke kuah itu baru dimakan. Hari pertama saya lihat itu cuma lihat aja koyok gak kolu. Terus saya coba, akhirnya bisa makan. Terus ada minuman gelasnya agak besar, terus dimasukin daun hijau. Iku godhong apa dilebokno, terus diaduk-aduk. Saya coba saya minum anget-anget gak taunya enak. Terus di perut ini bisa anginnya keluar, isis. Ternyata mereka minumnya pakai daun mint. Di sini nggak ada daun mint, nah itu minumnya pagi-pagi daun mint. Tidak minum teh, tapi minum raciannya daun mint. Nah, teman saya ini karena mukim di Arab sudah lama sekali, gitu. Seingat saya ya begitu berpisah dengan saya di Bandung itu pamitan pergi ke Arab. Jadi setiap saya ke sana pasti nelpon dia ngajak main kemana-mana yang saya belum pernah diantar. Diajaklah ke kampung-kampungnya orang Arab. Ya sama sebenarnya kampung-kampungnya orang Arab itu. Sama gambarannya kayak Badas gini loh. Yang pinggir jalan rumahnya bagus-bagus, yang masuk-masuk ya rumahnya kempro-kempro jelek-jelek. Ya, apalagi kalau di syuting dari atas itu kan kelihatan. Ya kayak Jakarta itu loh. Kita melewati gedung yang mencakar langit bagus-bagus, kalau dipoto dari atas rumah yang jelek-jelek sekitarnya gedung ya masih banyak. Nah, terus ada roti bulat saya makan sedikit, enak, sedikit enak. Teman saya makannya cuma satu saja, saya makan sampai 3. Oke. Roti canai ini. Nah, teman saya itu cuma senyum-senyum. Terus sholat duhur, saya ditelepon habis sholat duhur. Mas sudah sholat duhur? Belum. Ngapain? Aduh, perutku kekenyangan. Ternyata roti itu kita makan satu saja sudah cukup. Kalau makan kuahnya tadi kayak soto itu mekar ternyata. Nah, saya hampir 3 hari nggak makan karena itu mekar, 3 hari nggak hilang-hilang. Terus saya malam ketemu teman itu, saya ngamuk-ngamuk. Dia malah tertawa, ya ben rasane ngono Mas, aku biyen nang kene ya dikerjani arek-arek ngono kuwi. Ketok mangan roti enak tau urusno ae. Ternyata rotinya orang Arab begitu diminumi kuah nanti mekar, itu mampu seharian enggak makan. Hanya orang Arab makannya sekali, begitu makan langsung kenyang. Ya beda dengan kita. Pokoknya nanti ada orang di Arab kalau jenengan tah haji atau umroh, pada orang-orang Arab itu bawa karung diseret-seret, ditarik-tarik itu, yaitu isinya roti itu. Loh, itu berarti roti sing ditarik nggone aspal iku. Karunge ya iku sing ditarik iku senengane wong Arab iku. Nah, itu bahannya katanya dari gandum. Oke. Jadi ya makan seperti itu. Ini tentang penghidupan Nabi. Lah saya pengen keliling mencari dulu tuh, keliling mencari rumahnya para sahabat di mana, sudah tidak ada. Katanya ini dulu rumahnya sahabat Abu Bakar As-Siddiq, sekarang sudah jadi hotel mewah. Ya. Hotel di Samanturoni Hilton itu bintang 5, yaitu dulu rumahnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq seluas itu. Wah, kaya raya ya. Jadi sahabat-sahabat Nabi ternyata ya kaya raya semuanya. Jadi tidak ada, sudah petilasannya nggak ada.
Jadi orang Arab, pemerintah Arab nggak peduli baik ben wae para sahabat semua dihancurkan untuk kepentingannya. Tapi kalau orang kita, wah makame icake bupati bae biyen cungkup luar biasa. Padahal ini orang yang dikasih Allah aja hilang rumahnya. Mungkin ada pertanyaan? Monggo Pak. Ini apa namanya pelajaran yang tadi yang bab beberapa tentang menyeka dengan kain itu maksudnya gimana? Gimana? Menyeka. Oh, menyeka. Dengan kain itu. Jadi ini ada kain. Kain itu nggak lebar, juga nggak tebal, tapi kainnya kan empuk. Waslap. Ya, untuk seperti waslap itu. Ya. Nah ini selalu dibasahi terus untuk membersihkan muka. Seperti tisu sekarang. Nah sekarang menjelma jadi tisu. Tisunya juga menjelma lagi jadi tisu basah. Nah zaman Nabi ini dari kain katun, ya, terus dicelup, dicuci. Kemudian kalau butuh air hangat untuk nyeko. Jadi setelah bepergian dari manapun, biasanya wajahnya beliau juga diseka dengan kain itu dibersihkan. Yang sekarang kan yang berlaku hanya ibu-ibu mau tidur itu di depan kaca bingung resih-resih gitu. Mungkin sebelum ada apa namanya itu pakai sapu tangan dulu kan. Mungkin orang-orang dulu saya kan pakai sapu tangan. Iya. Belum ada tisu. Di zaman Nabi itu sampai zaman kecilan saya itu kan adanya sarung tangan, alias kacu. Ya ada sarung tangan tipis yang bisa dimasukkan ke sapu. Kemudian ada sarung yang agak tebal untuk lap. Ya. Nah sekarang itu digantikan dengan produk tisu. Tisu ini tisu wajah menurut pabriknya. Kalau wajah ya kurang halus. Ya. Kemudian ada tisu lagi untuk menyeka. Ini tisu yang agak tebal. Dulu kami sering menyediakan tisu agak tebal, tapi lama-lama harganya makin mahal. Itu bisa untuk wajah, bisa untuk ngelap dapur bersih. Nah kain itu dulu juga orang-orang tua kita dulu kalau ada yang badannya panas dicelup air ditempelkan ini untuk nyeko, menyeka. Terus kadang-kadang kalau nggak bisa mandi, nggak ada air ya dibersihkan pakai kain diseko itu kalau orang Jawa. Sekarang sudah menjelma jadi produk yang sangat banyak. Sekarang tisu basah aja macam-macam. Khusus bayi sendiri ada, khusus remaja ada, khusus dewasa ada. Tisu basah khusus untuk istinja juga ada. Untuk membersihkan kotoran belakang juga ada. Sekarang. Dulu saya mengenal tisu-tisu begitu itu di zaman tahun 80 ketika pergi dari Jombang naik kereta ke Jakarta. Terus pedagang kaki lima menawarkan tisu-tisu kolonyet. Apalagi kalau sudah masuk Sragen ke sana Tegal. Masih ingat yang sudah tua-tua yang muda-muda nggak tahu produknya ya. Kolonyet terus dilap-lap sampai kele-kele ini terus jadi wangi. Jangan membayangkan naik kereta itu seperti kereta zaman sekarang ya. Kereta itu kapasitasnya orang 80 yang naik bisa orang 200. Terus tukang sapu itu setiap stasiun naik bersih-bersih, pura-pura bersih-bersih. Nanti kalau ada yang geledak ya disapu sekalian. Ya. Kemudian bawa plastik itu kopi-kopi minta nyapu. Jadi yang duduk ya duduk, yang di bawah ya di bawah, yang tiduran di bawah ya di bawah. Mau lewat ya dilangkai gitu tahun-tahun segitu. Saya naik dari Jombang ke Jakarta Pasar Senen itu masih 2.500 tiketnya. Terus beli kolonyet, beli ininya lebih dari 2.500. Oke. Sekarang tidak ada. Sekarang kereta sekarang jangan dibandingkan seperti yang saya ceritakan. Sungguh jauh berbeda. Yang namanya toilet sekarang bersih, ada musolanya. Di tahun-tahun itu ya nggak ada kalau nggak bawa tisu yang seperti ceritakan di hadis ini.
ya kita nggak akan bisa bersih. Jangankan sholat wong lungguhe kangelan, apalagi kalau mau lebaran begini. Dulu itu yang menjadi pikiran saya sampai saya dewasa, orang-orang yang dari Jakarta itu kan mesti senengnya bawa kerdus besar-besar. Saya itu melihat saja ini kerdus itu kok Jakarta itu sing digawa opo, kok heram temen lek manggul itu. Ya, sampai saya sama Pak D saya itu pulang tuh ya bawa kerdus komedi. Saya lihat dimasukkan apa sih? Ternyata ya kongguan, biskuit gitu. Loh saya ini kan ya komentar gini Pak D, nanti banggowo ngoyong-ngoyong ini kok donggano sepur sing anu mbok tuku nang Badas padha ae itu produknya ya sama, mereknya sama. Lho beda le iki ana nilainya sendiri teko Jakarta. Cek gobloke wong jaman biyen mbok dicik odeno lek teko omah dhewe. Tapi itu memang di zaman itu lek gak gowo kok Jakarta kok ora mantep. Bawa oleh-oleh itu senengane kerdus, waduh yang namanya kereta itu segera karo-karuan. Sampai yang namanya kongguan itu gepeng karena wel-welan. Saya dulu ya sampai bilang begini di tahun 80. Gue ini Kang Tawaim itu lah Yono atau Pak D, nom-nomannya Pak Tawaim itu ya, itu paling lengkap di zamannya. Ini mesti ngeyel, jadi ini punya nilai tersendiri dibawa dari Jakarta ya. Wong cacek ya malah murah nang Badas. Saya mikir gini, wong Jakarta yang ngenyek wong desa, panganan ngono dikira wong Badas tidak tahu mangan. Ya kan, simbolnya orang kaya kan dulu kalau lebaran itu. Kalau saya ngelencer ke rumahnya BI, kongguan, tapi jerone rengginan. Ya, tahun-tahun segitu itu ngapusin dok omongan pasar, bangga rengginan. Terus ada yang kalengnya tinggi gini tuh ada rantainya itu. Itu disuguhkan di depan itu. Kalau anaknya nggak di Jakarta Surabaya nggak punya kaleng begitu itu. Itu ciri le anaknya. Iki yo anak-anakku kok Jakarta ini. Itu ngono karo bapak itu. Ya itu ciri bahwa anaknya hidup di kota besar ya. Jadi ya itulah kehidupan di zaman itu, apalagi 1400 tahun yang lalu di zaman Nabi, semuanya serba sederhana. Kalau orang Arab zaman sekarang ya mungkin lebih banyak memubadirkan makanan. Mobil mewah-mewah itu ya di sana itu setahun 2 tahun sudah gak dirawat lagi, digeledak di pinggir jalan. Terus yang ngambil itu petugas kebersihan. Mobil Alphard di sini didewakan. Di sana itu naikannya pembantu pergi ke pasar beli sayur, belanja ke pasar. Bayangkan di kampung ini aja belum ada yang punya. Itu di sana itu pembantu TKI TKW dari Indonesia itu naiknya Alphard yang 1 miliar. Sekarang Arab berubah drastis setelah minyak ditemukan dadi wong sugih kabeh. Kalau Arab di zaman dulu ya sangat berharap sekali setiap 1 tahun ada orang haji dan umroh. Kehidupan mereka, keuntungan orang-orang yang pergi haji dan umroh itu 1 tahun untuk makan tahun berikutnya. Sekarang malah kemenyek, nyewa hotel agak setahun gak oleh ambek DE. Coba biar cek melarat. Wong-wong ajab dari seperti lu non Arab dari kita, oh disembah-sembah DE. Saya iki awake dhewe sing kudu nyembah DE. Travel tanyakan travel itu kalau nggak booking hotel tinggoni nggak tinggoni kudu dibayar setahun. Kalau nggak gitu nggak boleh. Makanya kalau punya travel itu ngoyo sekali cari jamaah untuk berangkatkan umroh karena di hotelnya sudah harus 1 tahun dibayar di muka. Kalau setiap hari nggak terisi kan rugi. Oke, insya Allah nanti kita lanjutkan besok di Babu Maja'a fi sifati akli Rasulillah. Jadi sifat bentuk tata cara makannya Kanjeng Nabi. Kita belum bicara lauk pauk yang dimakan Nabi.
sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa kepada Allah, semoga apa yang kita pelajari pada sore ini membawa manfaat barokah fid dunya wa dunya akhirah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa rabbina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Allahumma ij'al awwala majlisina hadza salahan wa awsatahu falahan wa akhirahu nikmatan wa takrimatan wa maghfiratan. Allahumma khudh minna wa taqabbal minna wa fa'ababa kulli khairin kama fatahta ala anbiya'ika wa ulika birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala khairi khalqika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim, wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridwal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.